Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu aja, nggak usah. Sesuai ketentuan aja. Kurang bagus lah kalau kosakata ngarang-ngarang itu ditunjukkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kriminal dan lain sebagainya. Apakah cukup dengan mengembalikan kepada kedua orang tuanya? Dan di rumah pun apakah dirawat oleh kedua orang tuanya? Wong orang tuanya aja menitipkan ke sekolah kok dikembalikan lagi. Bagaimana sih? Orang tuanya menitipkan ke sekolah untuk dibina. Ketika sekolah tidak mampu dibina, program Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak ke barak militer tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan mengulas programnya Kang Deddy Mulyadi, di mana baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi membuat gebrakan lagi. Ya, apa? Ya, ini adalah memasukkan anak-anak nakal, anak-anak yang tak terurus, bahkan sekolah sudah lepas tangan. Kang Deddy akan tetap membina dan merawat anak tersebut. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan anak tersebut ke barak militer. Ini luar biasa. Ini gebrakan yang luar biasa. Belum ada dalam sejarah gubernur di Indonesia melakukan hal-hal demikian. Tetapi banyak sekali daripada lembaga-lembaga yang lain yang tidak setuju daripada program Kang Deddy Mulyadi, seperti Komnas HAM, kemudian KPAI. Nah, sebenarnya program daripada Kang Deddy Mulyadi ini sangat tepat, ya, karena namanya manusia, guru itu kan manusia. Ketika guru sekolah tidak bisa membina, ya, mau gimana lagi? Ketika sekolahan sudah tidak bisa membina anak-anak nakal, artinya tanda kutip anak yang berperilaku kriminal akut, artinya sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan para ulama dan para kiai pun tidak bisa, maka solusinya adalah barak militer. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, anak-anak itu bisa menjadi kembali kepada manusia yang bertanggung jawab kepada negara dan bangsa. Manusia yang kemudian bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, barak militer ini teman-teman banyak dikritik, itu tadi seperti KPAI, kemudian Komnas HAM, dan Gubernur Jateng. Gubernur Jateng tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba menolak, tiba-tiba memberikan kritikan bahwa katanya, ya, Kang Deddy Mulyadi itu mengada-ngada. Mengada-ngada gimana, namanya program gebrakan gubernur ya sah-sah saja. Ya, selagi tidak melanggar konstitusi dan undang-undang yang ada. Saya sebagai warga Jawa Tengah mendukung penuh kebijakan daripada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Dan selamat kepada teman-teman di Jawa Barat. Anda mempunyai gubernur yang tepat, yang melakukan gebrakan yang jarang dilakukan oleh gubernur lain. Seperti Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Lutfi. Katanya, kata Ahmad Lutfi, ya, bahwasanya anak-anak nakal kita urus sesuai konstitusi yang ada, ya. Kita urus sesuai undang-undang yang ada. Jika mereka tidak bisa dibina, maka pulangkan saja ke orang tuanya. Orang tuanya juga belum tentu bisa membina. Kurang lebihnya kita tonton terlebih dahulu video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan barak militer dan program yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi ini apa? Mari kita simak video berikut. Ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh, kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya.
Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kang, ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di bupati wali kota juga, bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malang saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Nah, ini artinya kan 6 bulan mengikuti tadi pendisiplinan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Untuk berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajaran dia selama di sekolah itu tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Gak ada problem apa. Ya, itu teman-teman kebijakan yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi, barak militer. Jadi anak-anak yang bandel, kenakalannya sudah akut, ya, bahkan semacam muhibin, ya, itu juga pantas untuk kemudian dimasukkan kepada barak militer, dibina, ya, dirawat, dikasih makan juga. Jadi anak-anak itu tetap sekolah, paginya bangun pagi jam 4, beres tempat tidur, beres-beres kamar, beres-beres lingkungan sekitar, kemudian sarapan, olahraga sedikit. Nanti kemudian gurunya ke tempat di mana dia berada, di mana dia dibina. Jadi tidak ada istilahnya anak-anak itu tidak disekolahkan, dia tetap sekolah, dia menjadi siswa, dia menjadi peserta didik yang aktif. Perbedaannya adalah gurunya itu ke tempat di mana dia dibina. Jadi ini bagus, ini bagus. Ketika sekolah dan guru sudah tidak bisa atau sudah lepas tangan, ya sudah, serahkan saja kepada pihak militer, nggak masalah. Nah, teman-teman sekalian, bahwa program ini memang program yang sangat bagus untuk kemudian ditiru. Bahkan ada gubernur, kalau nggak salah, Gubernur Maluku sudah meniru daripada program ini. Gubernur Maluku sudah meniru program ini, dan gubernur yang lainnya juga meniru program ini. Artinya program ini insya Allah adalah program yang tepat sasaran, program yang bagus. Jadi ini program yang benar-benar merawat remaja kita, generasi kita. Ya, bukan hanya sekedar disanksi di sekolah, bukan hanya sekedar diurus oleh guru kalau tidak bisa kemudian dilempar ke orang tua. Tetapi ini adalah binaan yang sangat ideal. Ini sangat tepat. Nah, teman-teman sekalian, program ini pun ditentang, dikritik, ya, bahkan disebut Kang Deddy Mulyadi itu mengada-ngada. Kang Deddy Mulyadi itu ngarang-ngarang. Oleh siapa? Ahmad Lutfi, Gubernur Jateng. Bagaimana kritikannya? Kita akan simak video berikut. Tengah, ya, Jawa Tengah, bagi anak-anak mereka kita masih punya. Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang itu aja, nggak usah. Sesuai ketentuan aja. Kalau di bawah umur masih ada kewenangan, kalau di sekolah masih ada namanya apa? Guru, kembalikan orang tuanya. Itu teman-teman, bagaimana kritikan dari Gubernur Jateng yang tidak sependapat tentang pengiriman anak ke barak militer.
ya kalau tidak sependapat ya sah-sah saja. Tapi ya namanya gubernur ya teman-teman ya statementnya kurang-kurang bagus menurut saya. Ngarang-ngarang bagaimana? Namanya program ya tentunya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu sudah mempertimbangkan, sudah menghitung-hitung, ya, sudah mengkalkulasi begitu bagusnya, begitu tepatnya, ya. Jadi tidak ada yang ngarang-ngarang. Siapa yang ngarang-ngarang? Ya, kurang bagus lah kalau kosakata ngarang-ngarang itu ditunjukkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah sekarang gebrakannya Gubernur Jateng apa pertanyaannya? Dalam mengatasi anak-anak nakal apa coba? Apakah cukup anak-anak yang belum cukup umur dia nakal, walaupun nakalnya akut, nakalnya sangat luar biasa, kriminal dan lain sebagainya, apakah cukup dengan mengembalikan kepada kedua orang tuanya? Dan di rumah pun apakah dirawat oleh kedua orang tuanya? Wong orang tuanya aja menitipkan ke sekolah kok dikembalikan lagi, bagaimana sih? Orang tuanya menitipkan ke sekolah untuk dibina. Ketika sekolah tidak mampu dibina, program Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak ke barak militer tepat, bukan dikembalikan lagi kepada orang tua. Ini berpikirnya bagaimana Gubernur Jateng ini? Duh, kacau teman-teman. Ini Gubernur Jateng kacau ini, ya. Ya, walaupun secara aturan memang seperti itu, tapi tidak menyentuh kepada akar permasalahannya. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan menyentuh kepada akar permasalahannya. Artinya dibina benar-benar, tidak hanya dikembalikan kepada orang tua. Orang tua saja menitipkan kepada sekolah, kok malah dikembalikan lagi kepada orang tua. Ini bagaimana? Jadi niatan untuk mendidik anak antara Gubernur Jabar beda kelas dengan Gubernur Jawa Tengah. Jadi kita di sini bisa melihat mana kualitas gubernur yang benar-benar gebrakannya itu ikhlas, gebrakannya itu mantep, dan mana gubernur yang lepas tangan, menyerahkan kepada aturan yang berlaku, tidak membuat sebuah variasi program-program baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.